Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dalam mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian akan membawakan atau menjelaskan produk-produk kami yang beranggotakan yang pertama Bang Jepenta Ginting, kedua Melda Nur Afini, yang ketiga saya Hamzah, yang keempat Jose Milando. Untuk judul yang pertama, keripik jagung, silakan Bang. Akan dibacakan oleh Abangda Jepenta. Waktu dan tempat disilakan. Baiklah, produk kami yang pertama yaitu keripik jagung. Kita tahu bahwa jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang bisa diolah menjadi makanan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah keripik jagung. Walaupun keripik jagung telah lama dikenal, namun distribusi pemasarannya masih dalam skala lokal. Akibatnya, keripik jagung kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Masih jarang wira swastawan yang memanfaatkan jagung untuk diolah menjadi keripik. Kita tahu jagung memiliki nilai karbohidrat yang tinggi, juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu, keripik jagung dapat dimasukkan dalam kategori cemilan diet karena merupakan produk cemilan yang bebas kolesterol dan kadar gulanya yang cukup rendah. Baik, di sini cara pengolahan keripik jagung yang telah kami buat. Yang pertama itu pembuatan larutan kapur. Untuk membuat 10 liter larutan kapur dilakukan dengan menambahkan 50 gram kapur sirih ke dalam 10 liter. Setelah itu dilakukan pengadukan sampai semua kapur larut. Ke dalam larutan kapur juga ditambahkan garam 50 gram dan minyak goreng 1 sendok. Penambahan minyak goreng bertujuan untuk mencari terbentuknya busa yang berlebihan. Pada saat yang kedua, pada saat perebusan jagung, perebusan di dalam larutan kapur, biji jagung direbus di dalam larutan kapur selama 2-2,5 jam. Setiap 1 kg jagung membutuhkan sampai 10 liter larutan kapur. Rendaman dengan larutan kapur. Setelah perebusan, jagung dibiarkan terendam dalam larutan kapur selama 16-24 jam. Selama rendaman, dilakukan pengadukan beberapa kali. Setelah itu pencucian. Setelah perendaman jagung, ditiriskan dan dicuci berulang kali sampai 57 kali dengan air bersih untuk menghilangkan sisa kapur. Setelah bersih, baru ditiriskan. Setelah itu pembumbuan. Jagung yang telah ditiriskan ditambah dengan bawang putih dan merica halus. Setiap 1 kg jagung dibumbui dengan 30-50 bawang putih dan 30 gram merica halus. 6. Penggilingan. Jagung yang telah dibumbui digiling sampai diperoleh adonan yang halus dan rata. Setelah itu pencetakan adonan ditipiskan sehingga membentuk lebaran tipis. Lalu pengiringan dan penggorengan. Setelah itu pemasaran. Dalam memasarkan produk, maka dipilih beberapa tempat di daerah lingkar kampus USU yang kami buat dengan harga Rp5.000. Penentuan lokasi pemasaran didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Strategis, akses masuk mudah, dan pengeluaran kos sekecil mungkin. Berdasarkan kriteria tersebut, kami menetapkan beberapa lokasi pemasaran produk kami, yaitu yang pertama, kantin gelanggang mahasiswa USU. Yang kedua, kantin tiap-tiap fakultas. Yang ketiga, swalayan. Yang keempat, dan sedikit tambahan, kami juga menjual produk dengan cara online, seperti pada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kandungan gizi pada jagung. Jagung memiliki banyak sekali kandungan gizi dan bermanfaat bagi tubuh. Sehingga jangan sepelekan jagung yang memiliki banyak manfaat ini. Jagung ini merupakan sumber vitamin yang baik, seperti vitamin B, khususnya niacin dan tiamin yang penting untuk menjaga saraf dan fungsi kognitif.
Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pada Bang David Jepenta. Untuk produk kami yang selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Melda Nurafini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, manggis. Browlinggis atau brownies ekstrak kulit buah manggis. Kulit buah manggis merupakan kulit buah dengan banyak manfaat di dalamnya. Di balik rasa pahit, anyir, dan berwarna merah ini terdapat beribu khasiat yang kesemuanya sangat baik untuk menunjang kesehatan dan kecantikan kita. Brownies merupakan suatu makanan ringan yang sangat digemari masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Brownies yang memiliki ciri khas yaitu rasanya yang sangat manis menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk mengonsumsinya karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Tetapi browlinggis ini akan menjadi makanan yang sangat dibutuhkan dan sangat disukai oleh kalangan masyarakat karena memiliki cita rasa yang manis, enak dan juga lezat, dan juga memberikan banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Kemudian pengolahan browlinggis. Yang pertama, campurkan tepung terigu dan gula halus, lalu aduk-aduk hingga rata. Sisihkan. Kedua, panaskan margarin hingga meleleh. Kemudian masukkan potongan coklat dan garam, lalu aduk-aduk hingga coklat meleleh. Setelah itu angkat dan dinginkan hingga hangat. Ketiga, rebus kulit buah manggis, kemudian diambil airnya. Dan keempat, di tempat terpisah. Kocok telur dengan menggunakan mixer hingga mengembang. Kemudian masukkan campuran tepung terigu dan gula halus ke dalam kocokan telur, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk dengan menggunakan spatula plastik hingga rata. Yang kelima, setelah itu tuang air rebusan kulit buah manggis, margarin, coklat, dan gula yang telah dilelehkan ke dalam adonan telur. Kemudian aduk hingga rata. Tambahkan potongan kacang, almond, atau kenari. Aduk rata. Setelah adonan rata dan tercampur, tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi dengan kertas roti yang telah diolesi margarin terlebih dahulu. Taburi atasnya dengan irisan kacang almond. Keenam, panggang adonan ke dalam oven bertemperatur 170 derajat Celcius selama 45 menit hingga kue matang. Kemudian angkat dan potong-potong sesuai selera. Dan ketujuh, brownies siap untuk dikemas dan dipasarkan. Pemasaran dan harga. Pemasaran usaha menjual browlinggis ini ialah yang pertama pada mahasiswa, kedua pedagang kaki lima atau restoran, tiga masyarakat umum, dan keempat juga secara online. Harga yang kami buat pada produk browlinggis ini sebesar Rp20.000. Kandungan gizi browlinggis. Manfaat kulit buah manggis bisa membantu proses penyembuhannya. Zat-zat yang terkandung di dalamnya bisa membantu menormalkan tekanan darah, mengembalikan energi, dan zat yang bisa membantu untuk mengurangi gulanya di dalam darah. Kandungan kantones yang ada dalam khasiat kulit buah manggis ini bisa membantu mengurangi resistensi insulin untuk membantu menormalkan tingkat gula darah. Kandungan mangiferin yang ada dalam khasiat kulit buah manggis bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan bisa menurunkan terjadinya resistensi insulin. Selain itu, kulit buah manggis juga memiliki khasiat bagi kesehatan yang lain, yaitu membantu menguatkan sistem imun tubuh, membantu menyembuhkan terjadinya peradangan, membantu memperbaiki sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh, membantu menghancurkan sel-sel penyebab kanker, dan melancarkan sistem kerja kelenjar getah bening, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, selanjutnya kacang tanah atau kue kacang coklat. Kacang tanah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang paling banyak dikonsumsi. Pasalnya kacang tanah mudah diolah ke dalam berbagai jenis masakan. Bahkan juga beberapa cemilan lezat. Tak hanya rasanya saja yang enak, namun kacang tanah juga memiliki beragam manfaat. Kami
berencana untuk membuat produk dari kacang-kacangan karena sangat sedikitnya produk makanan yang bisa dihasilkan dari kacang yang ada di Indonesia ini. Pada umumnya kita hanya menjumpai kacang yang langsung dimakan setelah dipanen. Maka dari itu kami berinisiatif membuat sebuah kue yang berbahankan kacang dan coklat. Pengolahan kue kacang coklat. Adapun cara pembuatan kue kacang coklat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil kacang lalu dibuang kulitnya dan digiling agak kasar. Kedua, campur dengan coklat bubuk, sisihkan. Ketiga, campurkan telur, gula, dan vanili lalu diaduk sampai rata. Keempat, bentuk pipi dengan sendok, tata di loyang, oven sampai matang. Pemasaran dan harga. Kami akan memasarkan produk kami dengan cara konsinyasi dan personal selling dengan persentase 30% secara bersama dan 70% secara personal selling. Tujuan kami menerapkan konsep pemasaran ini adalah untuk mengetahui permintaan pasar secara langsung. Selain itu juga untuk mempercepat penjualan produk kami. Karena produk kami masih dalam jangkauan kecil, maka kami berencana akan menjual produk kami yang secara personal selling di sekitaran kampus pertanian USU. Kami akan menjual produk di sekitaran USU dengan sistem pemasaran personal selling. Harga. Dalam satu kue kacang kami jual dengan harga 10.000 untuk penjualan secara personal selling. Harga pokok produk kami adalah 5.000 per bungkusnya. Oke, terima kasih banyak Saudari Megan Afini. Materi selanjutnya atau produk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jose Mirando. Ada saudara, dipersilakan. Oke, saya lanjutkan. Bolu lapis talas. Talas adalah jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Di Indonesia, tumbuhan yang bernama Latin Colocasia exulenta ini merupakan tumbuhan yang dapat disulap menjadi beraneka ragam makanan bercita rasa lezat, misalnya bolu, keripik, kolak, double tea, hingga es campur. Bolu yang akan kami jual adalah bolu lapis bertambahkan talas atau yang pada umumnya lebih dikenal oleh kalangan muda sebagai taro. Kami melihat peluang di mana banyaknya anak-anak remaja yang gemar dan suka membeli minuman di kafe yang berasa taro. Jadi kami ingin menjadikan umbi-umbian yang satu ini membuat untuk dijadikan makanan yang enak dan belum banyak dijumpai khususnya di Medan. Pengolahan bolu lapis talas. 1. Panaskan kukusan alasi, tutup dengan kain bersih. Siapkan loyang yang sudah dioles margarin dan kertas roti. Mixai bahan A sampai mengembang sempurna dengan ciri warna pucat dan kaku jejak. Ayam bahan B masukkan ke adonan A, mixer sebentar sampai rata. Masukkan bahan C, aduk dengan spatula dengan sampai rata. Sebentar aja, yang penting rata, jangan evermix pun. Bagi adonan menjadi 2, tambahkan salah satu adonan dengan pesta talas. Tuang ke dalam loyang, kemudian kukus adonan putih selama 10 menit. 8. Masukkan adonan ungu atau talas di atas adonan putih, kemudian kukus selama 20 hingga 30 menit. Keluar adonan dan panci, kemudian biarkan sampai dingin baru dikeluarkan dari loyang. Pemasaran dan harga. Pemasaran yang akan kami lakukan dengan menggunakan konsep produk, harga, promosi, dan lokasi penjualan yang meliputi desain produk, harga, promosi, dan tempat atau saluran distribusi varian produk atau produk yang ditawarkan berupa bolu lapis talas atau taro yang akan kami beri nama tarolis
kami akan menjual produk di sekitaran USU dengan sistem pemasaran personal selling. Harga produk bolu lapis talas yang dalam satu kemasan yang akan kami hargai dengan 25.000. Merek produk kami adalah Torres Kite. Kandungan gizi bolu lapis talas seperti halnya umbi-umbian yang lain. Nutrisi terbanyak di dalam talas adalah karbohidrat. Komponen karbohidrat dan dalam talas berupa pati yang kandungannya mencapai 70,9%, kandungan amylopektin yang tinggi di dalam talas menjadikan rasa dan tekstur talas menjadi lengket dan pulen seperti beras ketan. Pati di dalam talas memiliki sifat yang mudah dicerna, cocok dijadikan makanan lansia atau menu diet pasca sakit. Kandungan nutrisi lain yang cukup berarti di dalam talas adalah protein. Dibandingkan dengan singkong dan ubi jalar, kandungan protein talas setingkat talas yang lebih tinggi. Brokoli, raja mie brokoli. Brokoli yang memiliki nama Latin Brassica oleracea merupakan tanaman sayuran yang termasuk kubis-kubisan atau brachyscrate. Brokoli memiliki manfaat bagi tubuh, misalnya untuk melawan dan osteoporosis dan darah tinggi, karena pada sayuran ini mengandung yaitu hidroles, sulforane, isotrasinate, glucosinolate, ditrilohinone, dan beta-karoten. Pengolahan rujak mie brokoli. 1. Blender brokoli dan bawang putih hingga halus. Lalu masukkan minyak bawang putih, mie 1 bungkus dan 2 gelas air. Blender hingga menjadi bubur. 2. Siapkan wadah besar, tuang bubur mie brokoli lalu campur dengan tepung tropika sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Masukkan telur, uleni hingga gelis dan mudah dibentuk. 3. Bentuk sesuai selera atau bentuk loncong mirip pempek lenjer. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. 4. Siapkan panci besar, tuang 2 liter air, beri 2 sendok makan minyak goreng, rebus hingga mendidih. Masukkan adonan yang telah benar-benar matang, kurang lebih 20 menit. 5. Angkat rebusan adonan yang telah mengapung dan matang, diamkan. 6. Setelah itu, panaskan minyak secukupnya lalu goreng adonan yang telah dingin tersebut. 7. Setelah digoreng, tiriskan. 8. Rebus mie 2 bungkus lainnya dalam air mendidih lalu tiriskan. Pemasaran dan harga. Kami akan menjual produk kami di sekitar kampus USU dan juga secara online sosial media seperti Instagram dan Facebook. Harga yang diberikan kepada konsumen yaitu sebesar 12.000 per bungkusnya. Oke, terima kasih Saudara Hosea. Selanjutnya akan saya bacakan. Jahe, es krim jahe. Jahe merupakan tanaman rimpang yang banyak tersebar di daerah Asia. Berdasarkan data dari FAO tahun 2002, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menghasilkan jahe terbesar ketiga setelah India dan Cina. Menurut PBS atau Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah, produktivitas jahe mencapai 30 ton per tahun. Melalui usaha yang akan kami buat, yang dimana usaha pangan berbasis kesehatan untuk mengurangi dysmenorrhea,
Produk pangan ini kami beri nama Hogice, Hot Ginger Ice Cream, yang berupa es krim jahe. Selanjutnya ada pengolahan es krim jahe. Yang pertama adalah cara membuat sari jahe. 1. Kupas semua jahe yang akan dibuat sebagai es krim. Lalu, potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, cuci jahe hingga bersih. Lalu, kemudian masukkan dalam blender dan tambahkan 150 ml air. Yang kelima, tunggu sampai jahenya halus. Yang keenam, kemudian angkat dari blender, pisahkan ampas dengan air menggunakan saringan. Tunggu 20 menit hingga air jahe dan endapan jahe terpisah. Lalu selanjutnya adalah cara membuat es krimnya. Yang pertama, sambil menunggu endapan jahe, siapkan bahan pencampur. Yang pertama, masukkan whipping cream ke dalam baskom yang cukup besar. Mixer selama 7 menit hingga membentuk krim. Masukkan 2 kaleng susu kental manis dan aduk beberapa saat. Lalu, masukkan susu full cream, aduk sampai tercampur, dan masukkan vanila 1 sendok teh, dan campur dengan sedikit garam. Yang terakhir, masukkan air jahe yang telah terpisah dari endapan, aduk beberapa saat hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam cup yang telah disediakan, kemudian simpan di dalam freezer. Pemasaran dan harga. Memasarkan produk es krim jahe Perda di Smenorea sebagai usaha prospektif berbasis kesehatan dengan menggunakan sistem direct selling. Kami langsung menjual produk kepada konsumen dan penjualan konsinyasi dengan penjualan menitipkan produk ke pihak lain untuk dijual. Dan kami juga menjual produk lewat sosial media dan kami akan menjualnya juga di sekitaran kampus USU. Untuk harganya, produk kami akan kami beri harga 8.000 per cup. Lalu selanjutnya adalah kandungan gizi pada produk ini. Jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium. Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerols, shogaols, dan zingentrones yang dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Dan pada es krim jahe sangat penting untuk pereda dysmenorrhea. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.